Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke, teman-teman, di video kali ini seperti biasa gua akan ngebahas aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di OJK. Ini adalah aplikasi Kredit Pintar. Nah, di sini gua akan ngebahasnya ya, resikonya ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar itu apa aja. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Nah, oke teman-teman ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut masalah resiko gagal bayar kalian ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar, ya alangkah baiknya buat kalian yang belum mensubscribe channel gua ya, buat teman-teman nih, gua mohon dukungannya untuk subscribe dulu channel gua ya, dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah mensubscribe, gua mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, dan semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Oke. Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Aplikasi Kredit Pintar ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup tenar di kalangan masyarakat, teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang sudah hafal gitu ya, yang sudah pemain ya. Ibaratnya seperti itu. Ya sudah paham lah tentang masalah aplikasi yang satu ini. Ini adalah aplikasi Kredit Pintar. Ya, otomatis kalau kalian sebagai gal buyers atau sebagai nasabah pinjaman online tentu sudah paham masalah Kredit Pintar. Nah, lebih spesifik lagi gue akan membahas masalah ketika kalian gagal bayar ya, resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar. Karena sebagian besar nasabah yang gagal bayar di Kredit Pintar itu belum mengetahui apa aja sih bang resikonya bang ya. Nah, di sini makanya ini video yang tepat buat kalian tonton teman-teman ya. Pokoknya no skip-skip ya. Nah, di sini ada beberapa resiko yang gua rangkum ya. Ini menurut dari pengalaman gua juga ya, dari pengalaman beberapa nasabah kawan pinjol, dari pengalaman beberapa nasabah yang sudah meminjam di aplikasi Kredit Pintar. Resiko yang pertama itu adalah telepon terus-menerus, teman-teman. Dari telepon, SMS, WhatsApp ya, atau bahkan ke email ya. Karena dari pengalaman gua ya, ketika gua gagal bayar di aplikasi Kredit Pintar, itu dia sampai lewat email juga teman-teman ya. Apalagi untuk telepon ya, itu sudah berkali-kali ya, bahkan puluhan nomor yang masuk ya dari aplikasi Kredit Pintar itu menyadap HP kita. Nah, ini salah satu penting banget teman-teman ya, yang harus kalian pahami ketika kalian galbay. Kalian harus mempunyai pondasi yang kuat, itu harus mental ya, untuk menghadapi teror macam ini gitu ya. Atau yang kedua, kalian boleh menggunakan aplikasi Get Contact ya, dimana aplikasi tersebut ya akan menyortir ya panggilan yang masuk gitu ya, panggilan telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Jadi seperti itu bisa meminimalisir kalian supaya kalian tidak diganggu lagi oleh pihak debt collector ya. Bahkan puluhan nomor, ratusan nomor juga, bahkan ada nasabah yang seperti itu gitu teman-teman ya, bahwa Kredit Pintar ini untuk masalah penagihannya itu memang cukup apa ya, ibaratnya kayak misalkan ya dia terus menerus gitu menelpon nasabah tersebut supaya membayar. Nah, itu adalah salah satu resiko terberatnya. Nah, resiko kedua apa bang? Ya, selain telepon terus menerus, kemudian WA ancaman atau intimidasi ya, itu memang sudah dilontarkan oleh beberapa debt collector. Nah, resiko yang kedua teman-teman itu adalah adanya DC lapangan. Karena setelah kalian menerima telepon, WhatsApp, ancaman atau intimidasi dan kalian tidak merespon ya, otomatis dari pihak debt collector lapangan Kredipo itu menugaskan tim penagihan khusus ya. Nah, tim penagihan khusus ini adalah tim lapangan yang akan bakalan ke rumah kalian teman-teman. Karena yang kita tahu Kredit Pintar itu memang untuk DC lapangannya merata ya, dari Sabang sampai Merauke, apalagi untuk di kota-kota besar itu ada DC lapangan Kredit Pintar. Jadi buat kalian yang gagal bayar atau telat bayar ya, entah itu dari lewat 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ya, hati-hati aja dan waspada aja, siapkan mental kalian untuk menghadapi DC lapangan Kredit Pintar. Karena DC lapangan Kredit Pintar itu merata di beberapa kota-kota besar teman-teman ya. Ini bukan hanya gua ngomong hanya ibaratnya ngomong belaka gitu ya. Gimana bang, ada buktinya nggak? Ada teman-teman ya, banyak buktinya kalau Kredit Pintar itu memang ada DC lapangannya. Jadi buat kalian
yang kalian pikirkan untuk masalah DC lapangan itu adalah kuatkan mental saja ya. Karena kalau kalian sudah kuat mental menghadapi DC lapangan ya otomatis itu berjalan dengan lancar dengan sendirinya ya. Intinya jangan takut dan jangan panik, karena kalau kalian panik, kalau kalian takut menghadapi DC lapangan, nanti semakin DC lapangan itu menekan kalian ya. Itu bahaya banget teman-teman ya. Inilah yang menyebabkan beberapa nasabah itu depresi, stres, dan akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Itu sudah banyak kasus yang seperti itu teman-teman ya. Nah, ada juga pertanyaan ya mengenai masalah DC lapangan itu ya. Biasanya untuk tagihan berapa bang? Ya, untuk tagihannya di Kredit Pintar itu nggak tentu teman-teman ya. Ada yang 1 juta itu didatengin ya, ada juga yang aman. Karena ini menurut pengalaman gue ya. Gue itu galbay di aplikasi Kredit Pintar 1.200.000 ya. Nominal 1.200.000. Nah, wilayah gue ini lumayan cukup termasuk bukan di kota ya. Gue itu di pedesaannya atau di pelosoknya. Nah, untuk sampai saat ini itu belum didatangin DC lapangan. Artinya gue sampai saat ini aman kan ya untuk total tagihan segitu ya. Nah, ada beberapa yang tagihan misalkan 1.200.000 tapi dia tinggal di kota, dia didatengin DC lapangan ya. Sekali lagi perlu kalian garis bawahi bahwa DC lapangan Kredit Pintar itu memang ada, cuma hanya di beberapa kota saja. Untuk di pelosok itu masih random. Dalam artian kalau masih random itu ada yang disamperin dan ada yang tidak ya. Dan itu tergantung dari hoki-hoki kalian saja. Ya mudah-mudahan kalian tidak disamperin DC lapangan Kredit Pintar ini ya. Oke, untuk masalah arogan atau tidaknya gimana bang ya? Ini dari pengalaman yang gue rangkum juga ya, dari kawan pinjol, dari beberapa nasabah. Kredit Pintar ini DC-nya kebanyakan arogan teman-teman ya, kasar gitu. Nah, kenapa kasar? Karena pada saat dia menagih nasabah itu tidak sopan gitu ya, langsung dengan to the point ya. Dan tidak mengerti juga bahwa keadaan kita memang kalau tidak punya uang gitu, tidak megang uang, dan dia memaksakan buat untuk membayar hari itu juga ya. Dan anehnya harus bayar ke debt kolektornya. Nah, itu ada kasus yang seperti itu teman-teman. Nah, untuk masalah pembayaran itu gimana bang? Nah, ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, di sini gua akan bocorkan teman-teman. Kalau kalian ingin membayar di aplikasi pinjol ya, terutama untuk di aplikasi Kredit Pintar ini, kalian ingin mencicil nih, nggak usah di DC-nya teman-teman ya. Ngapain di DC-nya? Kalian harus di virtual account-nya aja ya, nggak usah di DC-nya. Karena dari kasus sebelumnya ya, ketika nasabah itu membayar atau mencicil tagihannya dan bayarnya ke DC-nya, tetap tagihannya tidak dipotong. Artinya apa? Artinya uang yang kalian bayar atau tagihan yang kalian bayar itu masuk ke rekening debt kolektornya atau untuk debt kolektornya sendiri. Ini bahaya banget dan ini menjadi pelajaran ya bagi kalian yang ketika kalian gagal bayar ya, bukan hanya di aplikasi Kredit Pintar saja gitu teman-teman ya. Oke, nah itu adalah resiko yang kedua. Kemudian resiko yang ketiga ya. Untuk masalah resiko yang ketiga ini adalah slick OJK teman-teman. Yang kita tahu bahwa Kredit Pintar ini adalah perusahaan yang besar juga ya, perusahaan pinjaman online terbesar keberapa ya? Itu terbesar ketiga kalau nggak salah ya di Indonesia. Ya makanya dari itu ketika nasabah gagal bayar atau telat bayar, data nasabah itu akan masuk ke slick OJK. Itu memang sudah ada aturan atau perizinannya ya. Kalian lihat lagi izin dan aplikasi ya. Sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian kan ada setuju syarat dan ketentuan ya. Nah, syarat dan ketentuan itulah ya dimana ketika nasabah gagal bayar itu bakalan masuk ke slick OJK. Tapi tenang teman-teman ya, untuk slick sendiri itu ya sifatnya masih sementara lah ya. Ada yang dimasukin slick dan ada yang aman. Ya, kalaupun masuk ke slick ya paling untuk bersih lagi 5 tahun ya. Kalau menurut gue ya enak sih masuk slick. Kenapa enaknya ya? Karena kita tidak bisa meminjam dimanapun. Artinya kita terbebas nih dari utang. Ya, kita minjam di sini nggak bisa, ya udah lepas dari utang. Ngapain kan berutang kan, daripada kita mikirin ke depannya gitu kan, nggak bisa bayar lagi. Ya jadi untung-untungan kalian ya. Kalau menurut gue ini ya, pandangan gue ketika masuk slick OJK, ya udah
Kita terbebas dari riba, apalagi riba ya. Itu teman-teman. Oke. Mungkin segitu aja ya. Itu adalah 3 resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Yang paling berat adalah gue tahu ya. Paling ini adalah yang ada di otak kalian itu DC lapangan. Itu sudah kebaca sama gue teman-teman. Nah untuk masalah ini DC lapangan kita berantas. Kita kuatkan mental. Jangan takut dan jangan panik. Hadapi aja. Kalau nggak ada uang ngomong nggak ada uang. Oke. Jangan sampai kalian gali lubang, tutup lubang hanya demi melunasi utang tersebut. Nah itu adalah tidak akan menjadi solusi kalian, itu akan menjadi masalah gitu, yang berat buat kalian kalau kalian gali lubang tutup lubang. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.